Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niki Amanda, kemudian partner saya Resi Puspitasari, kemudian Aditya Alfandi, Selvia Tripurwanti, dan Cesmita Widodo. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Resi Puspitasari. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Ada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Tentu saja kerjasama internasional pasti ada manfaatnya ya, baik dari segi negatif maupun positifnya. Pasti positifnya ya. Di sini ada beberapa manfaat dijelaskan secara singkat ya. Ada beberapa saya akan sebutkan. Nomor 1 ada meningkatkan perekonomian antar negara, jadi bisa saling simbiosis mutualisme ya. Yang kedua ada meningkatkan taraf hidup masyarakatnya mungkin. Nah, ketiga ada saling mengisi kekurangan dan kebutuhan di bidang ekonomi. Jadi misalnya kalau satu negara butuh keuangannya ditingkatkan, jadi negara lain bisa membantu gitu. Dan apabila kondisinya berbalik akan saling bantu juga. Nah, keempat ada mempererat persahabatan antar negara. Dengan adanya kerjasama mungkin kedepannya pasti akan terjalin kerjasama lainnya ya, yang tentunya akan meningkatkan kualitas antar negara. 5 di sini ada memperluas pasar hasil produksi. Jadi misalnya kalau kita udah punya kerjasama dengan negara A, kita bisa memperluas pasar kita gitu loh. Jadi pasar tidak hanya pasar nasional, bisa langsung ke internasional karena kita sudah menjalin kerjasama yang baik dengan negara tersebut. Lalu di sini yang terakhir ada yang keenam, meningkatkan devisa negara atau pendapatan negara dari luar. Oke, intinya ya. Di sini dampak positifnya adalah 1, semakin lancarnya perdagangan internasional maupun regional. Kedua, adanya kestabilan harga, permintaan dan penawaran. Ketiga, mengatasi permasalahan ekonomi bersama. 4, memperkuat posisi perdagangan suatu negara dengan ditandainya meningkatnya ekspor. 5, mengatasi persaingan internasional yang tidak sehat. 6, meningkatkan daya saing. 7, meningkatkan perekonomian dalam negeri. 8, meningkatkan pendapatan negara terutama devisa. Dan ada pula dampak negatifnya ya. Sini ada dijabarkan sedikit, yaitu 7 dampak negatif dari kerjasama ekonomi secara internasional ya. Yang pertama, produk dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk luar negeri, baik harga maupun mutunya atau kualitasnya. Seperti yang kita tahu, kita sering lebih memilih produk dari luar ya daripada produk lokal. Cuman mungkin sekarang sedang gencar-gencarnya ya kita menggunakan produk lokal yang semakin bagus juga kualitasnya, terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang ya. Mereka sudah sadar kualitas produk lokal sudah mulai naik. Nomor 2, ada produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan berakhir menutup usahanya. Terus yang ketiga, dapat menimbulkan ketergantungan dengan luar negeri. Nah, ini juga sudah terjadi ya. Cuman ya tergantung mindset kita masing-masing. 4, terjadinya keterikatan yang menyebabkan berkurangnya kebebasan dalam mengatur sendiri kegiatan ekonomi atau perdagangan. Dan 5, timbulnya proteksi-proteksi untuk melindungi dan mementingkan negara anggotanya sendiri. Jadi diskriminasi ininya jatuhnya ya. Timbulnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.
Jadi untuk mendukung produk-produk luar negeri, jadi harus menguras sumber daya alam sebanyak-banyaknya demi keuntungan negara tersebut. Lalu yang terakhir di sini yang ketujuh adalah pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing. Jadi Saya Jasmita Widodo akan mempresentasikan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, yaitu ada 4. Yang pertama, bentuk kerjasama ekonomi bilateral. Bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Dua negara ini saling membantu terutama dalam bidang ekonomi antara negara dengan satu negara lainnya. Yang kedua yaitu bentuk kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara-negara satu dan lainnya. Yang ketiga, bentuk kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi antara beberapa negara di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi. Yang keempat yaitu bentuk kerjasama ekonomi antar regional. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih lembaga ekonomi regional. Saya Jasmita Widodo akan mempresentasikan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, yaitu ada 4. Yang pertama, bentuk kerjasama ekonomi bilateral. Bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Dua negara ini saling membantu terutama dalam bidang ekonomi antara negara dengan satu negara lainnya. Yang kedua yaitu bentuk kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara-negara satu dan lainnya. Yang ketiga, bentuk kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi antara beberapa negara di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi. Yang keempat yaitu bentuk kerjasama ekonomi antar regional. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih lembaga ekonomi regional. Lembaga kerjasama ekonomi internasional atau disebut juga dengan regional. Yang pertama itu ada AFTA. AFTA itu singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Lalu yang kedua ada ASEAN, Association of South East Asia Nation. Yang ketiga itu ada NAFTA. NAFTA disebut juga North America Free Trade Area. Lalu ada juga dengan APBC. APBC itu singkatan dari Asia Pacific Economic Compression. Lalu ada EEC, itu European Economic Community, dan yang terakhir itu ada Colombo Plan atau Colombo Plan. Lembaga kerjasama internasional di bawah naungan PBB yaitu ada ILO atau International Labour Organization, IBRD International Bank Reconstruction and Development, IMF International Monetary Fund, UND United National Development Program, lalu ada DEA International Development Association, WTO World Trade Organization, UNIDO United National Industrial Development Organization. Ekonomi internasional yang di luar naungan PBB, yang pertama ada OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, lalu ada CGI, Cumulative Group on Indonesia, lalu yang ketiga ada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.